Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bersama di channel Kisah Inspirasi, channel yang menyajikan konten tentang kisah-kisah yang dapat kita jadikan inspirasi dalam kehidupan. Kali ini Kisah Inspirasi akan menceritakan tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah yang pemabuk dan sering membuat Rasulullah tertawa. Bagaimana kisahnya? Silahkan disimak cerita lengkapnya sampai selesai, karena di akhir cerita kami akan memberikan kesimpulan agar kisah ini kemudian tidak disalah tafsirkan. Oke, berikut kisahnya. Salah satu sahabat Rasulullah bernama Nuaiman yang akan membuat kita menggeleng-gelengkan kepala sambil tersenyum. Kisah ini masyhur dan termaktub di dalam syarah kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Nuaiman adalah sahabat yang hidup sesaman dengan Rasulullah. Namun ada yang tidak senang dengan kebiasaan Nuaiman yang hampir tiap pagi sering mabuk-mabukan. Selain itu, gemar bercanda, bahkan sering iseng terhadap Rasulullah. Pernah suatu ketika, sesaat setelah sadar dari mabuknya, Nuaiman merasa perutnya keroncongan karena lapar. Tanpa banyak pikir panjang, Nuaiman mencegat penjual makanan yang kebetulan lewat di depan masjid, lalu memesan 2 bungkus. Sembari menunggu penjual menyiapkan pesanannya, Nuaiman masuk halaman masjid lalu mengajak Rasul untuk makan bersama. Rasul kemudian berdiri dan menuju ke arah Nuaiman yang sudah memegang 2 bungkus makanan. Mereka berdua duduk lantas menyantap makanan tersebut. Setelah makanan habis, Rasul hendak kembali ke masjid, namun dihadang oleh Nuaiman. "Mau kemana ya Rasul? Habis makan masa tidak bayar?" kata Nuaiman. Rasul pun dengan senyumnya balik tanya, "Yang pesan kamu kan?" "Betul ya Rasul," jawabnya sambil berdehem. Nuaiman melanjutkan perkataannya, "Di mana-mana raja itu mengayomi rakyatnya, penguasa melayani warganya, bos mentraktir karyawannya. Masa saya yang harus bayar ya Rasul?" Rasul lantas merogoh kocek sambil memberikan sejumlah uang kepada Nuaiman dengan senyum yang agak terkekeh. Pasca kejadian tersebut, kebiasaan mabuk Nuaiman tak kunjung berhenti. Sampai suatu ketika, beberapa sahabat menghampiri Nuaiman yang masih dalam keadaan mabuk. Nuaiman lantas berdiri karena beberapa sahabat tersebut menghampiri. "Ada apa?" tanya Nuaiman. Salah seorang sahabat langsung memarahi Nuaiman dengan makian. "Kamu ini setiap hari bersama Rasul, tapi kelakuanmu tetap saja seperti ini. Apa enggak malu sama Rasul?" Sahabat yang lain meneruskan, "Dasar kamu ini orang bejat, tidak pantas orang sepertimu mencinta Rasul, karena pasti bakal dilaknat oleh Allah atas perbuatanmu ini." Dalam keadaan beberapa sahabat masih memaki dan menghujat, Rasulullah lewat dan langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Salah satu sahabat menceritakan kejadian sesaat sebelum Rasul datang. Setelah mendengarkan keterangan, seketika Rasulullah memarahi para sahabat, "Jangan pernah sekali lagi kalian semua menghujat dan melaknat Nuaiman. Meskipun dia seperti itu, tapi dia selalu membuatku tersenyum. Dia masih mencintai Allah dan aku, dan tidak ada hak bagi kalian melarang Nuaiman mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasul." Para sahabat yang menghujat Nuaiman lalu bubar dan kembali ke tempatnya masing-masing. Demikianlah kisahnya. Hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bahwasanya tugas manusia hanya sebatas menyampaikan. Tugas manusia bukan melaknat, dan tugas kita bukan untuk menghakimi, menilai seseorang, karena yang lebih mengetahui adalah
Allah. Setiap orang akan menjalani takdirnya, namun yang pasti tujuan kita semua adalah mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalan apapun. Dalam konteks menyebarkan ajaran Islam, tugas kita adalah senantiasa saling memperingatkan, saling menasehati, namun tidak untuk saling hujat-menghujat dan saling caci memaki. Karena semua ciptaan Allah masing-masing diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti halnya Nuaiman, di mata sahabat dia punya kekurangan, bahkan di mata Rasulullah sendiri tetap dia seseorang yang punya kekurangan. Namun sahabat ini banyak memberi manfaat, banyak menghibur Rasulullah, dan dialah sahabat yang senantiasa membuat Rasulullah tertawa ketika sahabat itu menemuinya. Oke, sampai di sini dulu kisah tentang Nuaiman. Jika kisah ini dianggap menarik, saya akan menceritakan lagi tentang kisah-kisah Nuaiman yang lainnya, karena masih ada beberapa kisah yang cukup membuat kita tersenyum. Sekian, mohon dukungannya. Mohon klik tombol subscribe agar menjadi penyemangat bagi kami untuk terus membuat konten yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.